Salah satu warga di kecamatannya juga pernah menghilang selama beberapa minggu di dalam hutan tersebut. Saat ditemukan, warga tersebut sudah tidak bisa berbicara alias bisu. Alamsyah tidak bisa juga menjelaskan mengapa saat ditemukan warga desanya tersebut langsung bisu. Padahal sebelumnya ia sehat walafiat, bicaranya lancar. Menurut kesaksian orang pintar di sana, melihat bahwa warga desa yang hilang tersebut yang akhirnya ditemukan dalam keadaan bisu dinyatakan sudah menikah dengan jin. Banyak juga sumber yang menceritakan bahwa jin itu seperti manusia. Jika manusia bisa menyembunyikan sebuah benda di tempat yang menurut mereka aman, maka jin juga bisa melakukan hal yang sama. Dari cerita jin ini, ada salah satu kisah yang menurut saya juga masih relate dan sangat menarik. Kisah ini diriwayatkan oleh Baihaqi, meskipun ini sudah lama, tapi kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Nah, peristiwa ini terjadi di Madinah, di zaman Khalifah atau zaman kepemimpinan Umar radhiyallahu an, di mana ada salah satu seorang penduduknya di Madinah yang mengaku kehilangan suaminya. Lalu setelah mendengar aduan dari penduduknya tersebut, seorang perempuan seorang istri, Khalifah Umar mengatakan, pulanglah, tunggu suamimu sampai 4 tahun dan jangan menikah lagi. Setelah 4 tahun berlalu, suaminya ternyata tak kunjung pulang hingga akhirnya perempuan ini kembali mengadu. Lalu Umar mengatakan, pulanglah dan jalani masa idahmu selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa idahnya selesai, Umar memanggil pihak keluarga suami dan pihak keluarga suami diminta Umar untuk mewakili menceraikan istrinya tersebut. Selanjutnya Umar mengatakan, pulanglah dan menikahlah dengan pria yang engkau cintai. Setelah berselang lama, akhirnya suaminya datang. Ia menghadap kepada Umar. Umar pun bertanya, dari mana saja kamu selama ini? Lalu orang tersebut menjawab, jin kafir telah menahanku. Demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada, hingga datang jin-jin muslim yang memerangi mereka, hingga akhirnya jin-jin kafir itu kalah, dan saya termasuk salah satu yang menjadi rampasan perang. Kemudian aku ditawari aku mau pulang kemana, dan aku bilang aku ingin pulang ke kampungku di Madinah. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja aku sudah ada di Madinah. Setelah mendengar cerita pria itu, Umar itu tidak menampik peristiwa itu, lalu memberikan pilihan kepada pria tersebut untuk bisa rujuk lagi kepada istrinya ataukah menerima pengembalian mahar sebagai bentuk diterimanya gugatan cerai dari istri. Kisah orang Madinah yang diculik oleh bangsa jin ini merupakan sebuah kisah yang riwayahnya dinilai sahih. Kalian bisa cek di konsultasisyariah.com. Berangkat dari kisah ini, kita bisa meyakini bahwa ternyata jin bisa menculik dan menyembunyikan manusia. Sekalipun jin memiliki kemampuan untuk menculik dan menyembunyikan manusia, namun kita tidak boleh terlalu cemas atau takut. Mengapa? Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah selama seseorang tersebut tetap menjaga keimanannya dan terus bersandar kepada Allah Ta'ala, maka setan ataupun jin tidak memiliki kesempatan untuk mengelabui atau menculik manusia. Ya itulah guys, pokoknya intinya kalau mengenai tentang jin atau setan, pokoknya kita jangan lupa untuk selalu berdoa, bersandar, dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena gimana pun kita lebih mulia dari apapun makhluk yang ada di bumi ini. So aku mau mengingatkan jangan lupa untuk berdoa hari ini. Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian. Karena menurut aku, di setiap kejadian itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Boleh kita percaya, boleh kita tidak, tapi kita masih bisa belajar dari kisah-kisah tersebut. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa berteman di Instagram dan Facebook di Juminan aja. Thank you, see you, and goodbye.